Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat-sobat servis dan sobat-sobat yang ingin belajar servis ya. Jadi saya kedapatan TV Cina Koka ya, tapi made in Indonesia ini ya. Mungkin pabriknya di Indonesia nih sudah ya. Jadi TV Koka ini tidak ada suara dan tidak ada gambar ya, artinya mati total ya. Kemudian tipenya tipenya 32E 2100T ya. Oke, baiklah, akan kita buka dulu casingnya ya. Kita buka semua baut-bautnya ya. Oke. Ini TV ini masih segel ya, ini masih ada segelnya. Oke, setelah kita buka bautnya, kan kita lihat apa yang menyebabkan TV ini mati total ya. Oke. Jangan lupa dibuka kabel-kabelnya semua ya. Nah, ini sudah terlihat di sini. Harus kita lakukan adalah membuka soket ya. Ada beberapa soket di sini, ada soket untuk lampu. Nah, ini soket untuk gambar ya. Soket buat gambar. Kita harus buka, mengangkat dengan cara mengangkat bagian hitam ya. Ya, ini kita, kalau sudah diangkat ke atas baru bisa dicabut kabel ya. Lanjut, kemudian kita angkat mesinnya ya. Ini ada bagian-bagian power supply ya, bagian atas nih power supply. Kemudian ada motherboard dan lain-lain ya. Nah, ini kita buka bagian panelnya ya, dengan cara mencongkel kancing-kancing yang ada di sampingnya ya. Kemudian kita buka juga ini bagian dari panelnya ya. Tapi hati-hati sekali ya, jangan sampai kita lupa bahwa ini panel ini sangat mahal sekali ya. Jadi kalau panel ini sampai rusak, ini harganya sekitar 1.600.000 ya. Oke, jadi jangan sampai rusak. Nah, setelah panel kita angkat, kemudian kita juga mencongkel bagian ini lapisan-lapisan ini. Nah, ini tempat panel ya. Baru kita angkat lapisan-lapisan ini, ada 3 lapis, ingat ya. Itu bagian bawahnya itu agak kasar ya, bagi yang belum tahu. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, ini bagian yang paling keras ya. Ini ada di bawah ya. Oke, sudah terlihat lampu-lampunya. Kemudian kita juga buka lapisan atasnya. Oke, setelah kita angkat ternyata di sini ada 2 baris LED ya. Dan ternyata ini yang menyebabkan rusak ya. Ada 2 elko yang melembung ya. Bagian belakangnya tidak rata, menyembul ke belakang. Inilah yang menyebabkan TV ini mati total ya. Oke, setelah ini kita buka 2 elko tadi ya, elektrolit kondensator ya. Elko itu singkatan dari elektrolit kondensator. Dan setelah kita buka, ternyata nilainya itu adalah 470 mikrofarad 35 volt ya. Oke. Jadi nilainya ternyata 470 mikrofarad 35 volt ya. Nah, kita akan ganti
dengan elko yang baru ya. Nah, ini sudah disiapkan elko 470 mikrofarad 35 volt. Dalam pemasangannya kita harus krik dulu ya. Kita harus kerok dulu ya, kerok atau krik sama ya. Bagian kaki ya, bagian konektornya. Kenapa harus dikerok? Supaya mudah disolder, jadi nempel lebih bagus ya. Oke, jangan lupa ini ketika memasang elko tidak boleh terbalik karena ada kutub positif dan negatif. Yang putih itu negatif ya. Jadi sekali lagi, ketika memasang kondensator elektrolit atau elko tidak boleh terbalik. Nah, ini kalau terbalik nanti bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah ya. Jadi jangan sampai lupa. Ini ada 2 elko yang harus kita ganti karena terlihat rusak. Oke. Setelah itu kita coba apakah masih ada hambatan lain. Apakah langsung menyala lampunya? Ya. Kita masukkan dulu kabel kontaknya ya, kabel AC-nya. Ya. Kemudian juga kita tekan powernya ya. Apakah lampunya langsung menyala? Ternyata tidak ya. Nah, ini ternyata lampunya juga. Nah, kita akan coba dulu tes lampunya nih ya. Kita menggunakan adaptor 12 volt ya. Ini menggunakan apa? Adaptor 12 volt. Oke. Kita tahu bahwa lampu LED pada TV ada yang 3 volt, ada yang 6 volt. Nah, ini kebetulan 3 volt ya. Lampu LED ini, jadi LED itu termasuk dioda ya. LED itu singkatan dari Light Emitting Diode bahasa Inggris ya. Jadi dioda yang mengeluarkan light atau cahaya, yang memancarkan cahaya. Nah, kita tes bagian negatifnya ya. Kita pakai kabel hitam ya. Karena ini tegangannya 3 volt, berarti kita harus mengambil 4 lampu ya. 1 ya, 2 3 4. Jadi 4 lampu kita tes. Apa hasilnya? Ternyata menyala ya. Kemudian kita pindah lagi ke lampu 4 berikutnya ke depan. Ya, ternyata nyala juga. Kita ambil lagi 4 lampu yang ke depannya lagi. Bagaimana hasilnya? Ingat ya, kenapa 4? Karena tadi adaptornya kan 12. Jadi 12 dibagi 3, jadi harus 4 lampu. Nah, ini kita coba lampu pertama sampai ke 4. Ya, tadi lampu kedua tadi mulai pertama ya. Ini lampu pertama sampai ke 4 ternyata tidak menyala. Jadi kesimpulannya yang mana yang rusak? Yaitu di lampu pertama. Jadi seperti itu cara menguji LED ya, menggunakan adaptor. Bisa juga menggunakan, kalau tidak ada itu, menggunakan baterai 3 volt ya. Oke, jadi ini lampu pertama ini rusak ya. Inilah yang menyebabkan kenapa tidak menyala. Nah, ini kita akan coba ganti dengan yang lurus. Aslinya kan bengkok ya. Ada bengkok di kiri kanan. Kenapa kita ganti yang lurus? Karena kebetulan untuk mencari yang bengkok ini agak sulit ya. Saya sudah cek ke beberapa toko, bahkan di online pun tidak ada. Tapi hasilnya yang sama ya. Kita nanti akan lihat hasilnya. Karena yang penting adalah 3 voltnya, bukan masalah bengkok atau lurus. Dan kebanyakan TV itu menggunakan backlight atau LED ya. Lampu backlightnya menggunakan yang model lurus ya. Ya, cuma memang agak bermasalah ketika kita menggunakan yang tidak aslinya, yaitu harus menyolder ya. Harus menyolder pada kutub positif dan negatif. Jadi harus menggunakan kabel tambahan. Nah, ini kenapa harus diukur? Untuk melubangi lapisan ya, penutup. Jadi untuk membuat lampu itu pas pada lubangnya,
Ya kita harus ukur dulu ya. Kita ukur di mana lampunya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita lubangi dengan cutter ya. Jangan lupa agar hasilnya bagus, lubang-lubang yang masih terbuka harus kita tutup. Nah, ini kita udah coba. Ini emang ada bagian yang hilang ya. Kebetulan ada bagian yang hilang. Ini harusnya ada pengetesan lampu sudah menyala ya. Oke. Jadi setelah lampunya menyala, yang saya bilang hilang itu, kita langsung tutup dengan lapisan-lapisan. Ingat jangan tertukar ya. Bagian yang paling kasar itu langsung berhadapan dengan backlight atau lampu LED yang jumlahnya ada 14 ya. LED-nya ada 14. Oke. Ini kita pasang semuanya. Ya, jangan lupa jangan sampai terbalik. Ini ada atas bawah. Kemudian tadi ada bagian paling kasar yaitu langsung berhadapan dengan backlight atau lampu LED. Oke. Setelah jangan lupa ya dirapikan betul-betul rapi. Jangan sampai ada yang tidak masuk ke lubangnya. Jadi ada lubangnya di pinggir ya. Jangan sampai tidak masuk. Nah, setelah itu ya kita tutup dengan pelapisnya ya. Pelapis dari layar ini atau pelapis ini ya. Jadi pelapis panel ya. Nah, ini untuk tatakan panel ya. Tempat panel ditempatkan ini ada pembatas antara lapisan-lapisan tadi dengan panel ya. Jadi panel tidak langsung ketemu dengan lapisan-lapisan itu, tetapi ada pembatas seperti ini. Nah, ini memasangnya juga harus pas ya. Jangan sampai ada bagian yang belum pas. Ada kancing-kancingnya di pinggir ya. Dia harus kita tekan sampai dia berbunyi crack gitu ya. Agar pas, betul-betul pas pemasangannya. Sekali lagi ya, jangan sampai tidak pas karena ini bisa merusak panel tadi ya. Panel itu layarnya ya. Jadi panelnya itu yang paling mahal. Jadi kalau TV, LED atau LCD sampai panelnya rusak, nah itu sangat mahal sekali. Tadi saya udah bilang sekitar 1.600.000 ya panelnya. Ya itu pun bukan baru ya. Karena ini kan TV sudah lama sekali ya. Jadi kadang-kadang panelnya juga yang kita beli di online ya panel bekas ya. Panel barunya mungkin tidak ada lagi, tidak diproduksi maksudnya ya. Oke, jika semuanya sudah rapi kita pasang ya, baru kita akan pasang panel di atasnya ya. Oke, jadi betul-betul semuanya sudah masuk kancingnya ya, kancing di pinggirnya ini sampai rata betul. Oke, kalau sudah rata betul, baru kita pasang panelnya ya. Jadi kita ambil. Nah, meletakkan panel juga jangan sampai sembarangan. Kita letakkan sembarangan ini bisa saja nanti ada kucing masuk atau ayam masuk, dia naik ke panel kita, ya, rusak panelnya ya. Atau dikencingin kucing ya. Karena kucing itu kadang-kadang suka nakal ya. Oke, ini kita pasang panel. Ingat tidak boleh terbalik juga ya. Jadi bagian bagian yang ada PCB di bawahnya itu harus di depan. Jadi jangan terbalik. Nah, setelah itu baru kita pasang lagi mainboard ya. Kemudian power supply ya. Kita pasang lagi seperti semula. Ya. Sekali lagi baut-baut jangan sampai hilang, makanya digunakan satu tempat khusus buat baut ya. Karena baut itu kadang-kadang kalau tertukar juga
beda ukurannya ya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi kebetulan ini juga ada 2 TV yang saya buka di dalam satu tempat. Jadi harusnya ternyata harus memilih. Ini juga bermasalah. Jadi kalau bisa tempat baut itu khusus untuk satu TV ini. Jadi tidak bercampur dengan TV lain ya. Agar kita tidak perlu lagi mencari-cari baut yang mana ini ya. Seperti itu. Ini pengalaman ya. Oke. Kita pasang semua bautnya. Ya tadi sudah kita tes ya, lampunya menyala. Tapi belum ada tes gambarnya ada atau tidak ya. Karena bisa saja lampu menyala tapi gambar tidak ada. Kenapa? Ya ada kemungkinan kerusakan pada panel ya. Bisa saja panelnya rusak. Lampu menyala, panel rusak bisa saja. Atau bisa juga kerusakan pada mainboard ya. Jadi kalau mainboardnya rusak, panel bagus, lampu menyala, bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kan kita pasang rapi semua, baru nanti kita coba apakah ada gambarnya ya. Sebab untuk ngetes gambar itu harus dipasang keseluruhan ya. Kalau lampu sudah terbukti menyala ya. Ini kalau sudah kita pasang rapi ya. Kalau bisa sih tidak usah rapi dulu. Cukup misalnya 2 ya. Cukup 2 saja apanya bautnya. Agar nanti kalau tidak ada gambar, bisa kita buka kembali dengan cepat ya. Jadi kalau seandainya semua baut sudah kita pasang, maka akan merepotkan kita membukanya lagi. Oke. Ini sedang kita pasang merek Koka, yaitu ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Karena ini akan mendukung channel saya. Ya, Nauri Channel. Ternyata setelah kita tes TV ini sudah menyala dengan sempurna ya. TV Koka ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.